Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arhamar rahimin, irhamna, 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 ya jal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dalam surat Ali Imran ayatnya 142 dan 146 Ali Imran sangat jelas Allah menyindir kita semua. An hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu kira kamu masuk surga? Dalam ilmu logika, pertanyaan demikian itu sarkasme. Jadi lo pikir lo masuk surga? Udah pakai pakaian haji, umroh, para habaib, ya. Kau pikir masuk surga? Udah rajin sholat, sudah puasa, tahajud tiap malam, kau pikir masuk surga? Tidak, kata Allah, kecuali kau jihad. Jihad dan sabar. Kekeliruan kita dalam memahami jihad dan sabar, jihad jadi kontradiksi dengan sabar, karena jihad dianggap kekerasan, sabar dianggap kelembutan. Padahal dalam konteks konstruksi ayat Quran tadi, jihad sandingannya sabar. Tapi kita di brainwash untuk jadi kontradiktif. Kita selalu diberikan pengertian sabar, tahan amarah, jangan emosi, jangan marah-marah, cicing we. Gitu. Oleh karena itu nggak ada giroh jihad tadi. Makanya luar biasa nasihat dari Ketua Umum Persada Kiai Haji Sobri Lubis tadi, sampai dituntun kita untuk niat mati syahid. Ini nggak ada kiai dan lain sebagainya yang menyarankan jemaahnya itu untuk selalu mengingat orientasi hidupnya itu harus didasari niat mati. Nah, pertanyaan saya, Anda secara tulus pribadi tadi sudah niat betul belum? Jangan karena dituntun Kiai Haji, Anda sendiri. Nah, saya menambah logika saja secara ilmu hukum bahwa pencapaian dari 6 syuhada ini diwakili keluarga korban Pak Aceh, ya, luar biasa. Sebagai orang tua, beliau berhasil. Karena orang tua keberhasilan itu dia mempunyai anak yang soleh atau meninggalkan anak yang soleh. Nah, ini nggak bisa dikerjain oleh kita sendiri kalau tidak si anaknya juga terkonstruksi dalam dirinya itu untuk selalu niat mati. Nggak bisa. Kalau amal soleh bisa dia, ilmu yang bermanfaat bisa dia sendiri. Tapi mengkondisikan anaknya syahid nggak bisa, mesti orang itu sendiri. Orang tuanya mengguidance saja. Jadi poin pentingnya adalah dalam haul ini, ya, juga ada untuk Umi Habib besar kita, Imam Habib Rizik, dan hal-hal lain yang diniatkan untuk haul ini
Semua itu mereka jadi teladan kita gitu dalam dimensi hari ini. Dengan singgungan pertanyaan Allah tadi, apa kamu kira kamu masuk surga sebelum jihad dan sabar? Nah, sabar dalam perspektif Ali Imran 146 itu dijelaskan ada 3 elemen penting konteks kesabaran itu. Yang pertama, orang yang sabar itu tidak lemah. Yang kedua, tidak patah semangat. Yang ketiga, tidak menyerah kepada musuh Allah dan musuh-musuh kita. Nah, dalam konteks kesabaran prima, ini yang banyak hilang. Banyak aktivis juga yang sudah meleot hanya gara-gara jabatan dan jadi komisaris atau apapun tawaran-tawaran dunia tadi. Apalagi dunia advokat dengan amplop yang tebal-tebal, berubah sikap yang kita niatkan untuk mati syahid menjadi tidak bakal syahid. Maka saudara-saudaraku seiman, seislam dan sejihad, hari ini kita diingatkan oleh tadi Kiai Haji Sobri Lubis, niatkanlah mati syahid agar supaya konstruk ayat Quran Ali Imran 142 146 itu memang kita wujudkan. Jadi Allah nggak bakal lagi nanya, lu masuk surga gak? Enggak. Aku sudah berusaha ya Allah, berjihad dan sabar. Aku tidak lemah. Lemah kaitannya dengan fisik kita dan segala performance kita harus kuat. Ya. Bagaimana misalnya satu contoh ini, markas syariah kita ini harus lebih punya daya tarik yang luar biasa. Minimal apa? Performance-nya. Bagaimana kita apa nggak pernah rindu ini menjadi tempat betul-betul markas perkaderan umat Islam. Tapi mau masuk sini aja susah, jalannya rusak dan lain sebagainya. Makanya jihadnya apa? Jihad kita, jihad harta. Niatkanlah dari kita minimal kalau bisa sesuai kemampuan ya. Dalam seharinya itu ada 50.000 kita sumbangkan ke sini untuk tegaknya performance dari markas syariah ini. Takbir. Kalau yang punya duit banyak, DHL mah harus lebih banyak loh ya itu. Dan semuanya Kiai Subki juga ya. Poin pentingnya saudara, ini himbauan untuk yang sangat aplikatif. Karena kita termasuk tidak sabar kalau kita lemah. Nah, dari penampilan aja lemah gitu. Jadi tadi di mobil menceritakan kondisi sekarang ini, kok Jokowi tambah kuat? Menurut saya tidak. Yang lemah tuh kita, jadi kelihatannya Jokowi. Kalau kita kuat, apa hebatnya sih Jokowi? Ya apa tidak? Jadi introspeksi dirilah, jangan lemah gitu loh Kiai Muhammad. Salah satunya penampilan. Jangan kita jadi beban orang, jangan minta-minta, kita yang harus banyak sedekah. Kemudian tidak lesu dalam arti tidak patah semangat. Jangan kemarin saya relatif, maafkan saya agak sedih, 212 enggak sebanyak yang waktu kita datang awal-awal. Mari kita, kenapa itu terjadi? Hanya dalam waktu kurang lebih 7-8 tahun tergerus gitu. Minimal semangatnya, minimal kita nggak ada girohnya. Nah betul kata Kiai Subli, kita dipilih Allah untuk tetap konsisten. Amin. Istiqomah, teguh pendirian untuk melawan kezoliman yang ada. Jangan patah semangat. Dan yang ketiganya, jangan menyerah dengan keadaan yang tidak baik ini, kekurangan ini. Habib sedang sakit, jangan melemahkan kita, justru ini menambah kekuatan kita. Ya Allah, gapailah mati syahid itu. Oleh karena itu
Sisi lain kalau boleh diklaim, saya juga dari Persada 21 ini Majelis Suro bersama Kiai Subkini. Betul Pak Sobri? Nah, jadi sebagai Majelis Suro ya tugasnya nasihatin. Insya Allah kita tekadkan dalam konteks perubahan-perubahan yang ada, untuk kekuatan politik kita harus muncul. Ijhadu bi ana muslimin. Ijhadu, tunjukkan kamu tuh muslim yang tidak lemah, tidak menyerah, tidak lesu. Itulah Al-Baqarah yang saya pahami sebagai satu konstruksi dalam berdakwah ini. Oleh karena itu tidak bermaksud mendikte, samakan persepsi kita dengan niat mati syahid, samakan kesadaran kita untuk tegakkan hukum-hukum Allah di Indonesia ini. Karena ini janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55, kita akan diberi kekuasaan oleh Allah di muka bumi ini, bukan di akhirat, di muka bumi ini. Surat An-Nur ayatnya 55, kamu akan berkuasa di muka bumi asal kamu iman dan takwa. Allah janji lagi surat Al-A'raf ayat 96, kalau kamu iman dan takwa, Allah datangkan barokah fi samawati wa ma fil ardh. Allah datangkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kamu tidak beriman, banyak yang mendustai ayat-ayatku gitu loh. Rasakanlah azabku dengan kelakuan yang kamu lakukan. Apa? Kamu penakut, kamu lemah, maka si Jokowi jadi kuat. Ditindaslah kita. Tadi saya sedih kalau kita mati punya hutang, walaupun sahih tertunda Pak ya. Nah coba pertanyaannya, kalau kita mati sebagai orang Indonesia, hutangnya 20.000 triliun, bagaimana kita mau bayar tuh? Yang batal semua masuk surga Pak. Jangan pikir enggak, 20.000 triliun hutang kita itu. Nah oleh karena itu, jangan pisahkan politik dengan agama. Ini ajaran sesat, sekuler. Coba kaitannya tadi, saya nggak ngarang-ngarang. Beliau yang bilang yang mati syahid tertunda masuk surga sebelum bayar. Nah kalau mati sebagai orang Indonesia, bayar berapa utang kita? Tapi tadi Pak Subki bisikin, yang tanggung jawab Jokowi bang, bukan kita. Ya enggak, kenapa kita nggak ngelawan? Kan mesti ngelawan, mesti diingatkan, ulah cicing wae. Demikianlah, maafkan saya kalau ada yang berlebihan. Pak Kiai Muhammad dan semuanya hadir. Samakan persepsi kita, niat mati syahid, samakan kesadaran kita, tegakkan hukum Allah, dan samakan pentaatan kita untuk selalu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.